Saatnya bertualang dengan kami, anak-anak Indonesia yang penuh semangat. Teman, salam kenal ya dari kami, anak-anak pulau di desa Kinabu Hutan. Kami tinggal di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Seperti ini keseruan kami saat bermain tolak ban. Hampir semua anak-anak seusiaku punya mainan ini dan pandai memainkannya. Kalian di rumah juga bisa kok bermain seperti ini. Cukup dengan ban bekas, ditambah dengan alat bantu dari kayu yang dimodifikasi. Tongkat kayu ini berguna untuk mendorong dan mengendalikan ban. Tinggal kita arahkan sesuai jalur. Mari Jo, kita melaju. Apa kak? Pidim paman sana dulu, Pipante. Oh iya. Teman, kita mau bantu peta paman dulu mau cari ikan roa. Ini yang aku tunggu-tunggu. Kalau paman ajak kami ke laut, kami tidak pernah menolaknya. Urusan mencari ikan, kami juga jago kok. Kami tidak mau kalah dengan paman. Ayo, lihat baik-baik teman. Sudah ada ikan roanya atau belum? Kami akan menangkap ikan roa dengan cara basoma atau menjaring. Sebelum soma diturunkan, siapapun yang ada di atas perahu harus jeli melihat pergerakan ikan roa. Di mana ada ikan roa bergerak dan bermain di atas permukaan air, di titik itu pasti banyak kawanannya. Saatnya beraksi teman. Jaring mulai diturunkan. Semoga ikannya bisa kami kepung. Semua yang kami lakukan harus serba cepat. Perahu akan memutar sambil menurunkan jaring. Pada saat yang bersamaan, salah satu ada yang menaburkan daun kelapa kering sebagai umpan, supaya kawanan ikan tidak berenang kemana-mana. Ketika perahu sudah berhasil menurunkan jaring, lanjut deh, bergegas kita tarik. Sambil menarik jaring, harus ada yang bertugas paka-paka atau menepuk-nepuk air supaya ikan tetap berada di dalam lingkaran jaring. Semakin lama lingkaran jaring semakin mengecil, ikan pun semakin tersudut. Tuh, ikan roanya sudah terlihat. Saatnya kita angkat. Ayo, tarik lagi. Hore! Dapat lumayan banyak kan? Mencari ikan roa tidak hanya sekali dilakukan. Selama ikan masih terlihat di permukaan dan matahari belum terbenam, jaring akan terus diturunkan. Makanya, agar dapat banyak, proses ini bisa berlangsung lebih dari 5 kali loh. Saat musim ikan roa seperti ini, paman biasanya pulang membawa ribuan ikan. Tapi bukan hanya kapal paman yang mencari ikan roa hari ini. Banyak juga kapal nelayan lainnya. Tuh, lihat saja sendiri, semuanya berebut. Kata paman, kalau sudah ada satu perahu yang menurunkan jaring, tidak boleh ada perahu lain yang mengganggunya. Aturan ini harus selalu dijaga untuk kebaikan bersama. Beginilah cara kami mengolah ikan roa, teman. Sebelum mengasapi ikan roa, kami harus menyiapkan alat penjepitnya terlebih dahulu. Namanya regi. Pertama, belah bambu muda berukuran kecil ini menjadi 4 bagian. Jangan khawatir kalau ukurannya tidak pas, karena ada alat khusus untuk membelahnya. Kalau sudah terpasang, tinggal pukul-pukul sampai bambu terbelah. Sekarang giliran kamu, Akram. Belah bagian ujung potongan bambu ini menjadi beberapa bagian. Semakin kecil, semakin bagus. Kalau sudah, tinggal tarik deh satu persatu sampai robek ke bagian bawahnya. Potongan bambu kecil ini yang kita gunakan untuk mengikatnya. Kalau semua bahan sudah siap, tinggal paman berikan tanda setiap potongan bambunya.
Bawa inilah kasih Pak Bibi sadalang mau anyam tuh gelap ya. Iya, Paman. Kalau urusan membentuk regi, Bibi nih ahlinya. Ternyata susah juga teman, perlu konsentrasi dan ketelitian. Sebetulnya sih tinggal mengikuti pola yang sudah Bibi buat. Tapi kalau tidak fokus, pasti salah terus. Oh iya teman, regi hasil buatan desaku tidak hanya untuk keperluan pengasapan ikan kami sendiri, tapi juga dijual untuk umum. Nah, jadi bagi yang perlu regi, datang saja ke desaku. Dijamin banyak. Ayo Hamjalah, kita bantu kakak menjepit ikan roa. Satu regi ini berisi 20 ikan. Perhatikan teman, ikan roa harus disimpan dengan rapi dan mengikuti pola. Jadi, tidak sembarangan. Oh iya, ikan roa yang akan kami asapi ini pastinya ikan segar langsung dari laut. Biasanya, saat nelayan pulang melaut, berapapun ikan roa yang didapat akan langsung diproses seperti ini. Kalau sudah penuh, tinggal tutup jepitan reginya. Ikat kencang dengan tali bambu. Lalu, posisikan regi seperti ini ya. Nah, kalau ikannya tidak berubah posisi, berarti sudah betul. Tapi kalau ikannya berubah posisi, harus dibongkar lagi. Berarti ada yang tidak pas. Yuk, sekarang tinggal kita bawa ke tempat pengasapan. Ini dia tempatnya. Salah satu alasan ikan roa harus terjepit kuat karena posisi menyimpannya seperti ini teman. Bagian kepala ikan harus ada di posisi bawah. Alasan lainnya supaya sisa darah dan cairan ikan yang masih tersisa bisa menetes melalui mulut. Pastikan reginya terpasang dengan sempurna ya Rifandi. Jangan sampai terjatuh saat diasapi nanti. Menjatuh cari kayu bakar. Maju dong. Maju. Cepat. Bentar Bapak, maju. Susun kayu bakarnya dekat dengan tempat regi. Kalau sudah, tinggal bakar deh. Oh iya, kayu bakar yang digunakan untuk mengasapi ikan roa tidak sembarangan. Harus kayu pohon ketapang. Kata Paman, asap yang dihasilkan kayu ketapang bisa membuat ikan roa berwarna kuning keemasan. Saat sudah matang nanti, tampilan ikan akan berwarna lebih bagus. Kalau pengasapan menggunakan kayu lain, warna yang dihasilkan tidak akan sebagus pengasapan dengan kayu ketapang. Nah, proses pengasapan ikan roa memerlukan waktu sekitar 3 hari teman. Jadi sabar sedikit ya. Dalam satu ruang pengasapan ini bisa menampung ribuan ikan roa. Wih, banyak ya. Wajar sih, karena ikan roa asap produksi desaku akan dikirim ke sebagian besar wilayah Likupang, bahkan sampai kota Manado. Yuk, Bibi dan Kak Nai sudah siap nih. Saatnya masak dabu-dabu roa. Sambal ikan roa ini memang sudah terkenal di mana-mana. Sedikit kami bocorkan nih resep rahasianya. Pertama, bersihkan ikan roa asap pada bagian kulit, kepala, dan tulangnya. Karena bagian-bagian ini cukup keras untuk dihaluskan nanti. Kalau sudah, tinggal goreng deh ikannya. Pastikan minyaknya panas ya. Tapi jangan terlalu lama menggorengnya, biar rasa dabu-dabunya tidak pahit. Oh iya, Fandi, tolong bantu Bibi menyiapkan bumbunya dulu. Bumbunya gampang dicari kok. Bawang merah, cabai, semua ditumbuk jadi satu sampai benar-benar halus. Selanjutnya giliran ikan roanya. Bi, napa Bi? So masak Bi. Oh iya. Pandi maritam ganti tuh Pandi. Tumbuk sampai halus ya. Tinggal disesuaikan saja. Kalau ingin halus, berarti menumbuknya lebih lama. Jangan lupa tambahkan irisan tomat ya. Lalu tumbuk lagi deh sampai halus. Nah, sepertinya sudah nih. Tinggal tambahkan bumbu lainnya. Beri sedikit garam, perasan jeruk lemon, dan terakhir minyak goreng. Aduk-aduk
Jadi deh. Selain dabu-dabu roa, kami juga punya resep ikan roa kuah sasi. Tentunya ala si bolong dong. Pertama, panggang bumbunya di atas bara ya. Ada rica, bawang merah, tomat, dan juga daun bawang. Yit, awas, jangan sampai gosong ya. Kalau sudah, tinggal hancurkan semua bumbu ini dengan sendok. Tidak harus terlalu halus kok, asal hancur saja. Selanjutnya, siapkan ikan roa asap, lalu taruh bumbu yang sudah hancur di atasnya. Kemudian tinggal siram deh dengan air panas. Aroma bumbu bakarnya benar-benar tercium saat disiram air panas. Semua masakan sudah jadi. Saatnya kita makan. Mau dabu-dabu roa ataupun roa kuah sasi, dua-duanya enak kok. Dabu-dabu roa paling enak dimakan dengan pisang goroho goreng. Nggak ada duanya deh kalau keduanya sudah menyatu di mulut. Kalau kuah sasi rasanya pedas-pedas gimana gitu. Apalagi makannya siang-siang begini. Pas banget bikin mata melek. Ayo teman, habiskan makanannya ya. Nah, ini dia kebun bawang merah milik Paman Junaidi. Sekarang kita mulai panennya yuk. Jangan sampai salah ya. Ciri bawang merah yang siap panen, pada bagian batangnya lunak saat dipegang. Kalau masih keras, berarti belum siap panen ya teman. Teman tahu nggak? Kalau si bawang merah ini sudah dipakai sebagai bumbu masakan utama hampir di seluruh dunia loh. Bawang merah berasal dari Iran dan Pakistan. Hebatnya, selain dijadikan bumbu masak, bawang merah punya segudang manfaat untuk tubuh kita. Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Makan bawang merah dapat mencegah kita dari penyakit batuk dan pilek loh. Ini karena di dalam sebutir bawang merah mengandung antibakteri, antiseptik, dan antiinflamasi alias penangkal radang. Coba ini. Ya. 1, 2. Aduh, biru. Karena terlalu bersemangat sampai jatuh deh. Sepertinya bawangnya sudah cukup banyak nih. Yuk, kita bawa ke tempat Bibi. Karena di tempat kami banyak kebun bawang, di sini juga ada sentra pembuatan kerupuk bawang loh. Bibiku salah satu pembuatnya. Orang, apa nama saya? Ini Moroi. Mama udah sunat. Oh, bagaimana dulu? Nah, ini dia bahan-bahannya. Garam, gula, ketumbar, tepung terigu, bawang putih, dan bawang merah. Namanya juga kerupuk bawang. Tentu kita membutuhkan bawang merah yang banyak nih. Iris yang banyak ya. Kalau mengiris bawang merah pasti mata jadi perih dan mengeluarkan air mata ya. Ada yang tahu kenapa? Pada saat kita mengiris bawang merah akan mengeluarkan zat yang menguap ke mata dan membuat mata perih. Lalu, mengapa mata kita jadi perih dan mengeluarkan air mata? Sebenarnya air mata keluar karena tubuh kita langsung bereaksi untuk melindungi mata dari senyawa zat yang keluar dari bawang. Jadi, air mata itu sebenarnya melindungi mata kita loh. Dan supaya mata tidak terlalu perih saat mengiris bawang, gunakan pisau yang tajam. Pisau tajam membuat potongan bawang lebih tepat, sehingga tidak merusak banyak dinding sel bawang yang menyebabkan uap menyebar ke mata.
Hati-hati ya Arif, Irul, memotongnya jangan terlalu dekat ke mata juga. Kalau sudah dipotong kecil-kecil, selanjutnya bawang merah digoreng. Karena bawang merah mudah sekali gosong, maka menggorengnya jangan terlalu lama ya. Baunya sangat khas sekali. Jadi lapar. Bawang merah yang sudah digoreng lalu dihaluskan. Sekarang tinggal bumbunya nih. Ketumbar, bawang putih, dan gula dihaluskan ya. Lalu campur dengan bawang merah yang sudah dihaluskan tadi. Bumbu yang sudah tercampur masukkan ke dalam tepung terigu. Dan aduk-aduk. Sambil menunggu, kita buat pewarna alaminya ya teman. Untuk warna merah kami menggunakan kayu sapang. Kuning menggunakan kunyit. Hijau menggunakan daun kelor. Sedangkan oranye menggunakan wortel. Campur dengan adonan kerupuk. Setelah itu, tipiskan adonan dengan botol bambu ini. Tujuannya agar mudah untuk dibentuk. Tinggal potong kecil-kecil deh seperti ini. Kalau sudah dibentuk, tinggal digoreng deh. Untuk menggoreng diusahakan apinya jangan terlalu besar ya teman, karena adonan ini mudah matang. Bolak-balik terus supaya nggak gosong ya. Tara! Ini dia kerupuk bawang. Gimana teman? Mudah kan cara membuatnya? Iya deh. Kriuk-kriuk. Rasanya enak dan gurih. Rasa bawang merahnya pas dengan adonannya. Arif, Irul, Edo, hati-hati ya jalannya. Kami sedang ada di Bukit Batu, Pantai Tara Ujung teman. Tepatnya di Kelurahan Lalampanua, Kecamatan Pamuang, Kabupaten Majene. Pemandangan di sini sangat bagus. Kala sore sambil melihat matahari terbenam. Untung Pak Yairul bisa membuat parang. Ayo teman, sekalian ku beritahu cara membuat parang. Teman, Kecamatan Banggai Timur, tepatnya di Desa Butuh Baruga, terdapat pembuatan parang. Salah satunya milik Pak Hasanuddin. Untuk menjadi parang yang bagus, ada tahapnya teman. Dan mengerjakannya harus teliti. Kalau tidak, bisa-bisa parangnya bentuknya tidak beraturan. Besi harus dipanaskan terlebih dahulu. Arif, Irul, pompa terus. Pompa tradisional yang digunakan ini bernama sawah. Pompa ini terbuat dari kayu cendana. Arang yang digunakan untuk membakar terbuat dari kayu jati merah. Kayu tersebut dipilih karena bisa menghasilkan bara yang lebih panas. Panasnya bisa sampai 90 derajat loh. Besi yang sudah dipanaskan lalu dipukul-pukul bergantian sampai menjadi bentuk yang diinginkan. Jangan sampai tabrakan ya. Selanjutnya, dinginkan parang yang sudah terbentuk menggunakan air. Cara menyelupkannya tidak boleh langsung ya. Kalau ini tugasku. Setelah itu, gosok-gosok sampai halus memakai air. Hati-hati karena parangnya sudah tajam. Kena kulit sedikit bisa melukai. Proses selanjutnya haluskan menggunakan besi. Seperti yang dilakukan Kariska ini teman. Dalam sehari, Pak Hasanuddin bisa menghasilkan 10 parang. Satu parang tanpa ada pegangan dijual Pak Hasanuddin 70.000. Sedangkan yang sudah ada pegangan dan sarungnya dijual seharga 350.000. Nah, parangnya sudah jadi.
Pesanku untuk teman-teman di rumah, selalu berhati-hati jika menggunakan benda tajam ya teman.